Semuanya saya akan membahas sistem informasi perbankan. Yang kita akan bahas ini adalah beberapa produk yang ada pada beberapa bank. Yang pertama itu ada BCA. Yang kita ketahui, BCA merupakan bank swasta terbesar yang terpercaya di Indonesia. Telah memberikan banyak produk dan layanan untuk kepada nasabah mereka. Yang kita bahas ini adalah salah satu produknya yaitu KPR atau kredit pemilikan rumah. Kredit sendiri adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji antara dua orang yang akan dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. BCA ini menyalurkan kredit ke UMKM dan KPR, namun jumlahnya itu lebih besar sehingga outstanding itu KPR-nya. Dalam sehari pengajuan KPR itu 50-100 miliar, jadi dalam satu bulan itu 1 triliun. Tapi yang mengasur sekitar 1,7 triliun sampai 2 triliun sehingga membuat BCA kesusahan. Melalui KPR BCA, nasabah akan mendapatkan suku bunga spesial itu sekitar 5,88%. Nilai ini didapatkan karena adanya COVID-19 yang seharusnya itu nilai suku bunganya itu pada umumnya yang resmi 9,4% dan menurun 3,52% semenjak COVID ini. Dan suku bunga ini fix selama 3 tahun, fixnya 5,88%. Jadi kalau misal kita melakukan KPR senilai 1 miliar, maka perbedaannya itu sekitar 35.200.000 untuk bunganya. Ini semua didasari oleh COVID-19. Nah, COVID-19 ini akan berpengaruh juga pada bank lain, contohnya Bank BPR. Bank BPR ini yang kita bahas adalah penurunan suku bunga kredit. Pada rupiah menurun sekitar 5,5% dan pada falas turun sekitar 1,01%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia serta langkah-langkah pelonggaran likuiditas oleh BI. Penurunan suku bunga deposito oleh berbagai bank diperkirakan juga akan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit untuk menstimulasi permintaan kredit sehingga perekonomian akan berjalan naik. Tidak hanya dari sisi pertumbuhan kredit, penurunan suku bunga deposito juga didasarkan oleh intensif bank untuk mengurangi biaya bunga. Dikarenakan pada masa COVID, seperti yang saya bilang, tercatat net interest income perbankan cenderung menurun dan menyebabkan penurunan net interest margin dari perbankan. Sejak bulan Februari sampai Juni, NIM menurun sebesar 34 bps atau sekitar 4,46%. Dengan kedua alasan ini, diperkirakan ke depannya bank masih akan cenderung menurunkan suku bunga depositonya. Jadi kedepannya itu walau COVID sudah hilang, maka suku bunga depositonya akan menurun. Meskipun demikian, deposan atau orang yang ingin melakukan deposito tetap akan memilih bank nasional dibanding BPR yang telah memberikan banyak bunga. Bunga BPR itu lebih tinggi dibanding bunga bank nasional, namun orang lebih memilih menabung di bank nasional dibanding BPR karena masalah kepercayaan. Orang lebih percaya bank nasional ketimbang BPR. Nah, bank nasional juga lebih bagus dalam fasilitas-fasilitasnya, seperti mobile atau internet banking. Nah, sebagian besar nasabah dinilai akan menerima penurunan suku bunga deposito yang dilakukan oleh bank umum. Sedangkan bank BPR masih tetap akan lebih tinggi dibanding bank umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.